Para hadirin yang terhormat, sebelum memulai acara, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara Indonesia Visionary Leader 2022 yang diselenggarakan di gedung MNC Conference Hall, Jakarta dan live streaming di welcome page MNC Portal Indonesia. Mari kita berikan sambutan yang meriah kepada pembawa acara kita, Aprilia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan momen pemberian apresiasi kepada para kepala daerah yang telah hadir di tengah-tengah kita atas program-program serta implementasi visi dan misi yang dijalankan bagi kemajuan daerahnya. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Senang sekali saya Aprilia Putri berkesempatan memandu acara yang begitu spesial pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan para pengisi acara. Telah hadir juga bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yang terhormat Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Taufik Majid Esos MSI. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Dr. Andes Teten Masduki. Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno BBA MBA. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Profesor Yasona Halauli SH MSc PhD. Juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji AA Lanyala Mahfud Mataliti. Juga putra-putri almarhum Bapak Cahyokumolo, Ibu Rahajeng Widiaswari, Ibu Karunia Partipari Cendana, dan juga kepada jajaran Dewan Juri yang kami hormati, juga Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. C.K. Virgowansyah SSTP ME, juga Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wilayah 4, Dit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Oda Kemendagri, Dr. L. Saidiman Marto SSTP MSI.
Juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Dr. Budi Frensidi, SA, MKOM. Dan yang terhormat para Kepala Daerah Penerima Apresiasi Indonesia Visionary Leader 2022. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Juga kami berikan salam hormat kepada Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk, Bapak Agung Firman Sampurna. Direktur Korsek MNC Group Bapak Safril Nasution, Managing Director MNC Portal Indonesia Bapak Rafael Utomo, Direktur of Sales and Marketing MNC Portal Indonesia Bapak Esmal Diansa, News Director MNC Portal Indonesia Bapak Yadi Hendriana, serta jajaran Board of Director MNC Portal Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua yang ada pada malam hari ini. Baik hadirin sekalian, Indonesia Visionary Leader merupakan agenda rutin yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia dengan tujuan untuk menggali upaya daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi dan misi para pemimpin daerah di wilayahnya masing-masing. Ya, sebelum hadir pada malam inaugurasi, ke-14 kepala daerah yang hadir di tengah kita telah diuji visinya dalam upaya mewujudkan sinergi pemerintah daerah untuk percepatan ekonomi. Penjurian dilakukan secara hybrid di hadapan para dewan juri yang kompeten sesuai bidangnya masing-masing. Baiklah hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama cuplikan video dari rangkaian Indonesia Visionary Leader 2022. Inilah Malam Puncak Apresiasi Indonesia Visionary Leader 2022. Program rutin yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia, bagian dari MNC Group media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Event tahunan yang digelar sejak 2017 ini menjadi ajang pembuktian para kepala daerah dalam memajukan wilayahnya masing-masing. Tahun ini, sebanyak 14 kepala daerah telah melewati proses penjurian yang digelar secara virtual serta offline di Jakarta. Pada tahun 2022 ini, Indonesia Visionary Leader mengusung tema sinergi pemerintah daerah untuk percepatan ekonomi. MNC Portal Indonesia aktif dalam mendorong kepala daerah inspiratif untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara. Inilah yang tergambar pada 14 kepala daerah yang mendapatkan apresiasi di Indonesia Visionary Leader sesi 9, 10, dan 11. Untuk mengetahui kriteria pemimpin visioner, MNC Portal Indonesia menghadirkan juri yang berkompeten untuk melakukan penilaian. Mereka adalah Dr. Akmal Malik MSI, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Profesor Dr. Budi Frensidi, SA MKOM, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Profesor Robert A. Simanjuntak, PhD, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Insinyur Andi Ilham Said, MSom, PhD, Ketua Pembina Indonesia, Institute for Corporate Directorship. Dr. Gun-Gun Herianto, MSI, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Semoga para peraih apresiasi terus menjadi sosok teladan sebagai pemimpin dan selanjutnya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah lainnya sehingga mampu mewujudkan percepatan ekonomi secara nasional. Ya, selain 5 juri yang baru saja kita saksikan, turut berkontribusi pula 2 juri lainnya, yakni Dr. C.K. Virgowansyah, SSTPME, dan Dr. L. Saidiman Marto, SSTPMSI. Hadirin yang berbahagia, MNC Portal Indonesia merupakan bagian dari MNC Group, media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang profil MNC Group, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Founded in 1989,
MNC Group has grown to become one of the largest national business groups in Indonesia. Under the leadership of its founder and executive chairman Hari Tanusudibio, MNC Group has become the leader in 4 strategic investments: media and entertainment, financial services, entertainment, hospitality and e-commerce, and other digitals. In non-digital media, 4FTA TV from MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, iNews dominates the market with the highest number of audience share in Indonesia. MNC Media has successfully produced a variety of content for all generations of all segments, with more than 20,000 hours of new content annually and a library of more than 300,000 hours, and consistently dominate the nation's top programming charts. For many years, MNC Media has been known to create the biggest talent search programs, from Indonesian Idol, MasterChef Indonesia, X Factor Indonesia, The Voice Indonesia, and the pioneer in talent search eSport Star Indonesia. And also a number of special programs like Indonesian Television Awards, Billboard Indonesia Music Awards, Indonesia Movie Actor Awards, and TikTok Awards Indonesia. In subscription-based media, MNC Vision Networks, or IPTV, is the largest in Indonesia for pay TV and fixed broadband. MNC Vision is the pioneer and the largest in Indonesia in DTH-based pay TV, which has its own satellite called Indostar 2 with S-band technology, which is resistant to weather disturbance in Indonesia. While K-Vision is present to serve the DTH needs for lower middle income segment with prepaid business model. K-Vision sells set-top boxes and grows very fast, which is now the largest prepaid DTH company in Indonesia. In fixed broadband, MNC Play offers fiber-to-the-home technology with high-speed internet and pay TV service, offering 116 channels with catch-up TV and time-shift features. In a short period of time, MNC Play is now the #3 largest broadband company. MNC Media's ICT infrastructure business under Infocom rolls out and leases fixed broadband networks to help the government in its program Internet Masuk Desa using VSAT, and is engaged with strategic technology partners to build and operate a world-class data center in SEZ MNC Lido City. MNC Media is very focused and consistent with the development of its entertainment content and digital business through MNC Digital Entertainment, or MSIN. Its main operation consists of the production, development, and distribution of the best content and IP in various formats for all media distribution platforms. MSIN produces around 6,000 hours of fresh content annually and holds MNC Group's 300,000 hours of digital content library, which is monetized in numerous ways. MSIN has cemented its position as the #1 content production house in Indonesia, as its content has been topping the Indonesian Best Content chart in a number of important content genres, and also being the most productive content house in the country. Additionally, its animation content, Kiko, has been distributed to 63 countries, which highlights the group's capability in developing IP characters with international standards that are accepted globally. MSIN is seeking to further maximize its production potential by building a state-of-the-art and integrated outdoor production ecosystem with international standards called Movie Land in Special Economic Zone, or SEZ, MNC Lido City, on a 21 hectares of land. Movie Land will provide various needs for a wide range of content production themes and genres. The company has the biggest talent management unit with 400 artists. It manages talent from various genres, such as singer, presenter, actors, comedian, chef, to magician. MSIN also has music labels with top-rated singers under its management. In social media, Star Hits manages MNC Group's social media activities and is also the official partner of YouTube, Facebook, and TikTok. Our presence on these social media platforms is the biggest in Indonesia
generating around 1.5 billion views every month. Our multi-channel network content creators, which now consist of more than 180 channels, has generated 12 billion views with 88 million subscribers. MSIN has been involved in the rapidly growing gaming and esports industry through Esports Star Indonesia, or ESI, and is the pioneer in organizing and producing leading esports professional competition and talent search event every year. In 2022, ESI is set to release 2 mobile games titled Rapid Fire and Fight of Legends, which we believe will do very well in the market, supported strongly by MNC media promotion and marketing capabilities. ESI is also heavily involved in managing esports team and the management of casual games. Within the digital business, MSIN owns and operates 2 super apps, both AVOD and SVOD, and 7 general and news portals. RCTI Plus is the biggest AVOD super app in Indonesia. The super app consists of 5 content categories, which include video, news aggregators, audio content, UGC talent search competitions, and music content through a strategic investment in Treble Music. Treble Music is the fastest growing digital music service and the first licensed music service that delivers on-demand and offline song play at no cost to the users. Vision Plus is the biggest SVOD super app that provides more than 110 local and international premium linear channels, more than 18,000 hours of exclusive VOD content, and original content production. In addition, Vision Plus also provides more than 74 casual games and UGC features through Plug-Click to increase traffic and engagement for its users. MNC Portal Indonesia, or MPI, owns and operates 7 online portals. MPI has generated an aggregate traffic of 80 million monthly active users. Badiku was launched in December 2021, an information and news platform based on artificial intelligence or AI technology that automatically personalize and curate content. It serves as a platform for publication for all content creators derived from MNC Group, other publishers, and users network or UGC. With a strong and experienced professional team under MSIN, the company is ready to fully transform its strong footing as the biggest and most integrated content and digital entertainment group, serving all of the media platforms available today and tomorrow. As part of its social activities, MNC Group, through Yayasan Jalinan Kasih, is very active in social care activities for the communities and CSR corporate activities through MNC Peduli. MNC Media, developing and innovating the future, a pride of the nation. Baiklah hadirin sekalian, kali ini kita akan mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk, Bapak Agung Firman Sampurna. Kepada Bapak Agung, kami persilakan untuk ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk menyapa tamu-tamu yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Yang terhormat Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Profesor Yasona Hamonongan Lauli, PhD, Sarjana Hukum. Yang terhormat Menteri Tenaga Kerja, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Yang terhormat Menteri Tenaga Kerja, Bapak Dr. Andes Teten Masduki dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, ya. Serta yang kami hormati Dewan Juri, para bupati dan wali kota, penerima apresiasi Indonesia
Visionary Leader 2022 serta tamu-tamu terhormat lainnya yang tidak sempat disebutkan namanya, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama izinkan kami untuk mengawali acara pada malam hari ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat dan ridhonya memberikan kita anugerah usia, kesehatan dan kesempatan, sehingga hari ini kita dapat menyelenggarakan dan menghadiri malam inaugurasi Indonesia Visionary Leader 2022. Adapun inaugurasi Indonesia Visionary Leader atau IVL 2022 yang digelar oleh MNC Portal Indonesia pada malam hari ini adalah season 9, 10, dan 11. Dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari event presentasi dan penjurian yang telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2022. IVL adalah signature program yang telah menjadi komitmen dari MNC Portal Indonesia untuk ikut andil dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, yang memiliki vision, yang punya kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar biasa. Gagasan ini menjadi semakin relevan karena dalam 2 tahun terakhir Indonesia dan dunia telah mengalami tekanan yang luar biasa akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, media massa sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dipandang perlu untuk berpartisipasi aktif dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang visioner, yang tangguh, yang memiliki kemampuan beradaptasi dalam situasi yang terus berubah, tetapi tetap mengarus utamakan dan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Hadirin yang kami hormati, Indonesia Visionary Leader merupakan program strategis yang diselenggarakan secara berkala oleh MNC Portal Indonesia dalam upaya untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh para kepala daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan serta membudayakan visi-visi hebat mereka pada wilayah kerjanya masing-masing. Penting untuk kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2017. Dan dari season pertama sampai dengan saat ini telah diuji dan diinaugurasi visi dari 89 kepala daerah dari seluruh Republik Indonesia. Satu hal barangkali yang penting untuk juga disebutkan dalam malam ini adalah ada seorang tokoh nasional yang semenjak awal terus mendukung kegiatan ini, yaitu Mas Cahyokumolo, tetapi beliau tidak dapat hadir dalam kesempatan ini karena pada awal bulan Juni beliau telah dipanggil menghadap ke rahmatullah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengajak agar kita mendoakan semoga beliau husnul khotimah dan amal ibadahnya mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dari MNC Group kami telah menyiapkan untuk mengenang jasa-jasa beliau, apresiasi yang akan disampaikan melalui kerabatnya dalam malam ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam acara malam inaugurasi ini. Hadirin yang kami hormati, inaugurasi Indonesia Vision Leader 2022 tahun ini mengambil tema sinergi pemerintah daerah untuk percepatan ekonomi. Sebenarnya untuk percepatan pemulihan ekonomi. Tema ini diambil dengan harapan agar para kepala daerah, para bupati dan wali kota yang pada malam hari ini menerima apresiasi Indonesia Visionary Leader 2022 dengan inovasinya, dengan kinerjanya, dan dengan kepemimpinannya dapat menjadi role model bagi upaya-upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dan kami tutup barangkali opening speech ini atas nama MNC Group, kami mengajak kita semua untuk bersatu, berkolaborasi dan bersinergi agar ekonomi Indonesia pulih lebih cepat dan bangsa Indonesia bangkit lebih kuat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung dan kami persilakan untuk kembali ke tempat Bapak. Terima kasih.
Ya, hadirin yang kami hormati, kita ketahui bersama almarhum Bapak Cahyokumolo turut berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan Indonesia Visionary Leader mulai dari sesi awal hingga 2021 lalu. Untuk mengenang jasa beliau, mari kita saksikan bersama cuplikan video keikutsertaan almarhum Bapak Cahyokumolo. Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormat, tahun ini kita kehilangan sosok penting, salah satu putra terbaik bangsa, Bapak Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tutup usia pada 1 Juli 2022. Bapak Cahyokumolo adalah sosok penting perjalanan dan kesuksesan Indonesia Visionary Leader sejak sesi pertama pada 2017 silam. Beliau hampir tidak pernah absen memberikan support baik gagasan, pemikiran, dan selalu hadir secara langsung pada malam inaugurasi. Bapak Cahyokumolo merupakan pribadi yang hangat, rendah hati, pemimpin yang sangat concern dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Semoga kita semua dapat meneruskan sikap teladan dan cita-cita besar beliau untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Selain almarhum Bapak Cahyokumolo, kita juga kehilangan sosok penting di balik suksesnya penyelenggaraan Indonesia Visionary Leader. Kami sampaikan duka cita yang mendalam dan terima kasih juga kepada almarhum Profesor Firmansyah yang telah berjasa menjadi juri pada Indonesia Visionary Leader di tahun-tahun sebelumnya. Untuk menghormati dedikasi mereka berdua, mari sejenak kita mendengarkan lagu Mengheningkan Cipta. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, almarhum Bapak Cahyokumolo adalah sosok yang sangat concern terhadap reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik. Hal ini tentu menjadi inspirasi bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan visinya dalam membangun daerah. Kami mengundang Bapak Teten Masduki, Ibu Ida Fauziah, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Yasona Lauli, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, dan
untuk naik ke atas panggung dan memberikan kesan tentang almarhum Bapak Cahyokumolo sekaligus mengenai Indonesia Visionary Leader sebagai ajang penghargaan kepada 14 kepala daerah di Indonesia. Silakan Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Terima kasih waktunya Bapak dan Ibu Menteri. Langsung saja saya beri kesempatan pertama untuk Bapak Teten Mas Duki memberikan kesannya kepada almarhum Bapak Cahyokumolo. Silakan Bapak. Ya, saya memiliki kesan yang mendalam kepada almarhum Pak Cahyo. Beliau sebagai tokoh politik senior yang humble, yang mudah diajak bicara kapan saja, dan menjadi teman kerja di kabinet yang sangat luar biasa. Saya sangat kehilangan kepergian beliau dan semoga seluruh karya bakti beliau, seluruh dedikasi beliau bagi bangsa ini akan kita teruskan oleh generasi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Teten Mas Duki. Boleh tepuk tangan hadirin sekalian. Kedua, silakan untuk Ibu Ida Fauzia memberikan kesan kepada almarhum Bapak Cahyokumolo. Saya mengenal Pak Cahyokumolo sejak sama-sama di DPR. Ketemu lagi bersama-sama beliau di Kabinet Indonesia Maju. Beliau senior, tapi beliau humble, rendah hati, yang harusnya senior ya sebenarnya bisa aja lebih dari itu. Tapi beliau sebagai seorang senior tapi rendah hati. Dan visi beliau luar biasa. Saya kira Indonesia Vision Leader hari ini juga bagian dari visioner beliau sebagai waktu itu sebagai Menteri Dalam Negeri dan diteruskan sebagai Kemenpan RB. Kita harus banyak belajar dari beliau untuk terus meneruskan visi Indonesia, visi beliau untuk Indonesia. Terima kasih Ibu Ida Fauzia, boleh tepuk tangan hadirin sekalian. Baik, selanjutnya kita persilakan. Baik Bapak Lanyala Mataliti untuk memberikan kesan kepada almarhum Cahyo. Pak Cahyokumolo, akhir-akhir sebelum tahun-tahun ini sebelum beliau meninggal sering koordinasi ya. Tapi koordinasinya pada saat malam. Setiap tahajud call itu saya selalu kirim kepada teman-teman untuk sholat tahajud dan beliau selalu menjawab tahajud saya dan selalu kita diskusi-diskusi kecil terus kemudian kita lanjutkan untuk bertahajud bersama-sama. Jadi saya yakin Pak Cahyokumolo husnul khotimah dan kami berdoa semuanya keluarga yang ditinggalkan dapat sabar dan menjadi panutan kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lanyala Mataliti. Boleh tepuk tangannya hadirin sekalian. Selanjutnya saya undang Bapak Yasona Lauli untuk memberikan kesan kepada Pak Cahyokumolo sekaligus mungkin pesan juga kepada Indonesia Visionary Leader 2022 Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya Pak Cahyo tidak hanya sekedar sahabat. Sebagai sesama anggota partai, Pak Cahyo itu pimpinan saya sebagai sekretaris jenderal. Dan di fraksi pada sama-sama di DPR, beliau adalah pimpinan fraksi saya. Juga saat Kabinet Indonesia Kerja dan Indonesia Maju, kami sama-sama anggota kabinet untuk Bapak Presiden. Secara pribadi saya sangat akrab dan sungguh sangat merasa kehilangan orang yang sangat tenang, seorang yang konsisten, sederhana, dan
seorang nasionalis sejati, seorang Soekarnois, dan saya kira pada saat beliau Menteri Dalam Negeri, beliau ikut mendukung visionary leader. Dan ini adalah suatu legacy kepada kita, khususnya kepada kepala-kepala daerah, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang visioner untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Membangun bangsa, saya tahu Pak Cahyo punya impian yang saat mendakri kami juga sering berdiskusi, maupun sebagai Menteri PAN, RB, beliau melihat bahwa dari pemimpin-pemimpin di daerah dapat muncul pemimpin-pemimpin negara yang besar. Ada contohnya Pak Jokowi, dimulai dari kepala daerah, kota, menjadi gubernur, dan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kita harus katakan menjadi sebuah contoh pemimpin yang bisa menapakinya dengan baik karena mempunyai visi sebagai seorang kepala daerah awalnya. Dan ini buat teman-teman kepala daerah, be a leader with vision, dengan mimpi yang besar untuk bangsa dan negara kita. Pak Cahyo juga dalam kapasitasnya sebagai Menpan mencoba juga membuat pelayanan-pelayanan, meneruskan mall pelayanan publik. Dan ini saya kira setiap kepala daerah dalam masa-masa sulit sekarang ini, apalagi baru dengan kenaikan harga BBM, di tangan rekan-rekan kami, kepala-kepala daerah, untuk menggalang kekuatan rakyat. Bersama-sama kita melewati kondisi sulit saat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada almarhum Pak Cahyo sebagai sahabat, sebagai seorang pimpinan partai saya, sebagai sekretaris jenderal, dan boleh saya katakan cukup dekat, teman berdiskusi, teman mencurahkan, kadang-kadang ada beberapa persoalan-persoalan yang saya, baik pada waktu saya menjadi anggota partai, beliau sekretaris jenderal, maupun pada saat pimpinan fraksi. Dan untuk itu kepada anak-anak, bangga kepada Pak Cahyo sebagai seorang leader, sebagai seorang panutan, tidak hanya untuk keluarga, tetapi untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan hadirin sekalian. Terima kasih banyak Bapak Yasona Lawli. Selanjutnya Bapak Sandiaga Uno, silakan memberikan kesan kepada almarhum Bapak Cahyokumolo serta pesan terhadap Indonesia Visionary Leader. Saya mengenal Pak Cahyo semenjak saya masih menjadi pengusaha muda. Beliau seorang politisi yang senior, beliau yang selalu hadir untuk aktivis-aktivis muda dan memberikan suatu pemahaman bahwa politik itu tidak selalu harus keras, tidak harus terlalu gontok-gontokan, tapi beliau selalu senyum. Selanjutnya saya mengenal beliau saat saya tugas di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beliau Menteri Dalam Negeri. Kalau menghadap beliau itu, jika beliau senyum dan sangat humble menerima kita, 75 persoalan itu udah selesai. 75% dari persoalan kita sebagai kepala daerah juga dengan senyumnya beliau kita mendapatkan semangat. Terakhir saya ditugasi Pak Jokowi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami banyak berdiskusi mengenai bagaimana mengelola ASN dan melakukan reformasi birokrasi. Kami mendorong semangat beliau berakhlak yang beliau canangkan, bagaimana ASN itu harus terus menjadi agent of change, menjadi perubahan. Dan untuk para visionary leaders, ini adalah tokoh-tokoh daerah yang luar biasa. Saya salut sama prestasi dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadir di sini. Dan mari kita teruskan inspirasi yang telah ditorehkan oleh Bapak kita Pak Cahyokumolo. Semoga beliau husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, boleh tepuk tangan dihadirin sekalian kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno.
Kami informasikan kembali, mohon berkenan Bapak Teten Masduki, Ibu Ida Fauzia dan juga Bapak Lanyala untuk memberikan pesan kembali untuk Indonesia Visionary Leader. Tadi sepertinya belum memberikan pesannya, dimulai dari Pak Teten Masduki, silakan Bapak. Audionya boleh kepada Bapak Teten untuk tentang Visionary Leader Pak, tadi belum sempat disinggung. Ya, saya kira kita diproyeksikan untuk menjadi negara maju di 2045 dan kita memang punya potensi besar untuk ke sana. Dan hari ini kita menghadapi masalah ekonomi yang tidak mudah, keadaan ekonomi dunia sedang mengalami deflasi, pertumbuhan rendah, inflasi yang sangat tinggi, dan kita tidak ingin keadaan ini menunda kita untuk di 2045 untuk menjadi negara maju. Karena itu kita semua dan terutama para kepala daerah yang memang dekat dengan masyarakat, ya, ini penting visi seorang kepala daerah untuk bisa keluar dari masalah yang tidak mudah ini, sekaligus juga membawa transformasi bagi perbaikan pelayanan, termasuk mengoptimalkan sumber daya alam kita, SDM kita, sehingga kita memiliki keunggulan domestik di dalam persaingan dunia tadi. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih Pak Teten, boleh tepuk tangan nih hadirin sekalian. Kita persilakan kembali kepada Ibu Ida Fauzia untuk memberikan pesan kepada Indonesia Visionary Leader 2022. Sejak reformasi yang berbuah otonomi daerah, peran kepala daerah itu sangat strategis. Pemerintah pusat bukanlah satu-satunya aktor pembangunan nasional kita, tapi di situ ada peran kepala daerah, apalagi Undang-Undang 23 2014, betapa strategisnya peran kepala daerah, kabupaten kota, bupati, wali kota. Begitu peran sangat strategis itu saya kira harus didukung oleh seorang kepala daerah yang memiliki visi ke depan. Apalagi tantangan kita tidak mudah, kita menghadapi kondisi seperti yang disampaikan oleh Pak Teten, kondisi ekonomi global, ancaman kerawanan energi, kerawanan kemiskinan yang mungkin akan sangat luas merebak ke seluruh dunia. Maka visi kepala daerah dalam hal ini bupati wali kota sangat dibutuhkan menjawab tantangan itu. Di samping tantangan yang kita hadapi, kita juga punya peluang yang luar biasa. Kita akan dapat bonus demografi sampai tahun 2030 penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk usia produktif. Kalau tidak dikelola dengan seorang pemimpin kepala daerah yang visioner, saya kira bonus ini bukan lagi menjadi bonus, malah menjadi madorot. Maka harapannya mengkomunikasikan, mensosialisikan visi seorang kepala daerah itu sangat dibutuhkan. Kita butuh forum-forum semacam ini agar visi seorang kepala daerah itu bisa dikomunikasikan, disosialisasikan, dan diketok tularkan kepada seluruh masyarakat, kepada kepala daerah yang lain, sehingga saling bisa memetik apa yang terbaik dari visi seorang kepala daerah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ibu Ida Fauzia. Boleh silakan Bapak Lanyala Mataliti. Malam ini saya bangga karena ada 3 wali kota dari Jawa Timur. Itu adalah dari kepala daerah wali kota Surabaya, wali kota Mojokerto, wali kota Madiun, dan Bupati Ngawi. Selamat untuk Anda yang telah mewakili Jawa Timur. Kebetulan saya juga dapil di Jawa Timur. Dan saya juga bangga, kebetulan saya turunan dari Bugis,
Wali Kota Makassar pun juga menjabatkan Indonesian Vision Leader. Dan lebih bangga lagi saya dari Papua. Dari Papua ini jaraknya jauh, Papua Kirom ya. Jauh ke sini, tapi ternyata Indonesian Vision Leader ada di sana. Saya harap ini akan berlanjut terus setiap tahun. Semoga sukses untuk MNC TV. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lanyala Mataliti. Boleh ada tambahan lagi dari Bapak Yasona atau Bapak Sandiaga Uno? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelima menteri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu, mohon tetap berada di panggung. Selanjutnya kami mohon kepada putra dan putri almarhum Bapak Cahyokumolo berkenan naik ke panggung untuk menerima penghargaan Lifetime Achievement. Kepada yang terhormat Ibu Rahajeng Widyaswari, putri pertama almarhum Bapak Cahyokumolo, juga Ibu Karunia Putri Pari Cendana, putri kedua almarhum Bapak Cahyokumolo. Kami mohon untuk berada di tengah panggung. Ya, cendera mata akan diberikan oleh Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk, Bapak Agung Firman Sampurna, dan Direktur Korsek MNC Group, Bapak Syafril Nasution. Kami persilahkan kepada Bapak Agung dan Bapak Syafril untuk naik ke atas panggung dan untuk memberikan cendera mata. Sebagai bentuk penghormatan kepada Bapak almarhum Cahyokumolo, kita berikan kepada cendera mata ini diberikan kepada anak dari Bapak almarhum Cahyokumolo. Berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Baik. Boleh Pak Agung dan Pak Syafril bergabung dengan Bapak dan Ibu di panggung untuk berfoto bersama. Berikan senyuman yang terhangat untuk Bapak almarhum Cahyokumolo yang sedang menyaksikan kita semua di sini. 3, 2, 1. Kita foto bersama. Berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Baik. Ya, penghargaan Lifetime Achievement ini diberikan sebagai rasa terima kasih atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan oleh almarhum Bapak Cahyokumolo. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Rahajeng Widyaswari sebagai perwakilan dari keluarga untuk menyampaikan kesan dan pesan untuk kita pada malam hari ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu Menteri, rekan almarhum Bapak. Saya Ajeng, anak dari almarhum Bapak Cahyokumolo bersama adik saya Uni. Saya mewakili Ibu dan keluarga besar Bapak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian untuk almarhum Bapak. Seperti kita ketahui memang semasa hidup bagi Bapak nomor satu memang adalah negara. Bisa dibilang semasa kecil kami jarang sekali ketemu Bapak. Jadi kadang Bapak pulang malam, kita pergi pagi. Tapi yang kami ketahui memang Bapak sangat mencintai Indonesia, sangat berdedikasi, sangat bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Sampai dia memiliki keinginan untuk meninggal dalam tugas yang akhirnya Bung bilang terwujud, juga terwujud ya. Pada tanggal 1 Juli 2022 Bapak meninggal di tengah masa jabatannya sebagai Menpan RB. Saya atas nama almarhum mengucapkan maaf apabila semasa hidup almarhum melakukan kesalahan. Dan sekali lagi saya jawabkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ibu Rahajeng Widyaswari sudah memberikan sepatah dua patah katanya untuk kita semua dan mengenang kembali bagaimana Bapak almarhum Cahyokumolo semasa hidupnya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak dan mempersilakan untuk anak dari almarhum Bapak Cahyokumolo untuk bisa kembali ke tempat. Dan kepada
Bapak Ketua, para Menteri, Ibu dan Bapak Menteri dan Ketua DPD untuk tetap berada di panggung, juga Bapak Agung dan Bapak Syafril, karena kita akan memasuki prosesi selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata untuk para Menteri dan Ketua DPD serta juri. Saya persilakan kepada Bapak Agung dan Bapak Syafril untuk menyerahkan cenderamata kepada Ketua DPD RI, para Menteri, dan akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ini dia, cenderamata untuk Bapak Teten Mas Duki, boleh tepuk tangan ya hadirin sekalian. Baik, silakan. Yang kedua untuk Ibu Ida Fauzia, ini dia. Kita iringi dengan tepuk tangan hadirin sekalian. Baik, ketua untuk Bapak Lanyala Mataliti, boleh berikan tepuk tangan ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan yang keempat ada untuk Bapak Menteri Yasona Lauli. Baik, ini juga ada Pak Sandiaga Uno. Berikan tepuk tangan dari hadirin sekalian. Yeah. Boleh agak maju ke depan, 2 langkah ke depan Bapak dan Ibu Menteri dan juga Ketua DPD yang kami hormati untuk kita berfoto bersama. Ya, berikan senyum yang paling lebar untuk kita semua hari ini. Dengan iringi tepuk tangan kita foto bersama. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Menteri dan juga Ketua DPD untuk kembali ke tempat semula. Sementara untuk Bapak Syafril dan Pak Agung mohon tetap berkenan berada di atas panggung. Baik hadirin sekalian, berikutnya kami undang ke atas panggung Dr. Ceka Virgowansyah, SST PME, Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri. Silakan Bapak. Selanjutnya Dr. L. Saidiman Marto, SST PMSI, Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD, Wilayah 4 Dit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Odda Kemendagri. Juga Profesor Dr. Budi Frensidi, SEMKOM, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah para juri dari Indonesia Visionary Leader 2022. Kita boleh berikan tepuk tangan ya. Saya persilakan kepada Bapak Agung dan Bapak Syafril untuk menyerahkan cenderamata kepada para juri. Boleh Bapak Agung dan Bapak Syafril untuk ikut ke tengah, ikut berfoto dan memberikan cendeраmatanya. Boleh Bapak Agung dan juga Bapak Syafril. Berikan cenderamata. Ya. Yang kedua, boleh kita berikan lagi. Oke. Ketukar. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin sekalian, ini pemberian cenderamata kepada para juri yang sudah bekerja keras memilih untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah di ajang Indonesia Visionary Leader 2022. Boleh kita berfoto bersama Bapak-bapak sekalian? Kita berikan senyum yang paling lebar untuk kita semua. 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Baik, kami persilakan Bapak-bapak untuk kembali ke tempat masing-masing. Baiklah, hadirin yang
terhormat, tibalah kita di puncak acara malam inaugurasi Indonesia Visionary Leader 2022. Dengan ini kami mengundang para kepala daerah peraih apresiasi Indonesia Visionary Leader 2022 untuk naik ke atas panggung. Sehubungan dengan protokol kesehatan, maka prosesi ini akan kami bagi menjadi 2 sesi. Langsung saja kita saksikan berikut kepala daerah peraih apresiasi Indonesia Visionary Leader 2022. Apresiasi Indonesia Visionary Leader sesi 9, 10, dan 11. The best overall dianugerahkan kepada Wali Kota Madiun, Dr. Andes Haji Maidi SH MM MPD. Indonesia Visionary Leaders Presentation Certificate of Public Service Enhancement dianugerahkan kepada Bupati Tapin Dr. Andes Haji M. Arifin Arpan MM. The Best in Leadership Based on Local Economic Empowerment dianugerahkan kepada Wali Kota Solok Haji Zul Elfian SH MSI. The Best in Leadership Based on Local Wisdom dianugerahkan kepada Bupati Toba Insinyur Pol Taksitorus MSc. Indonesia Visionary Leaders Presentation Certificate of Local Economy Empowerment dianugerahkan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Insinyur Haji Lanosin ST. Indonesia Visionary Leaders Presentation Certificate of Infrastructure Development dianugerahkan kepada Bupati Bangka Selatan, Haji Riza Herdavid ST MTR IP. Best Leadership in Economic Recovery dianugerahkan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyani ST.MT. The Best Overall dianugerahkan kepada Wali Kota Makassar Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. The Best in Leadership on Historical Tourism dianugerahkan kepada Wali Kota Mojokerto Hajah Ika Puspitasari SE. The Best in Managing Potential Region dianugerahkan kepada Bupati Morowali Utara, Dr. Delis Julkarson Hehi, MA.RS. The Best in Agropolitan Development dianugerahkan kepada Bupati Ngawi, Haji Oni Anwar Harsono, ST.MH. The Best Leadership in Human Resource Empowerment dianugerahkan kepada Wali Kota Cilegon Haji Heldi Agustian SE SHMH. The Best in Leadership Based on Potential Area Development dianugerahkan kepada Bupati Sidoarjo Haji Ahmad Mudlor Ali SIP. The Best Leadership in People Empowerment dianugerahkan kepada Bupati Kerom Peter Gusbaker SHUT MUP. Ya, untuk itu kami mohon kepada masing-masing kepala daerah yang namanya saya sebut agar dapat naik ke panggung dan mengambil plakat yang telah disediakan di podium yang berada di sisi panggung. Baik.
kepada Bapak Maidi, Wali Kota Madiun. Bapak Arifin Arpan, Bupati Tapin. Bapak Zul Elfian, Wali Kota Solo. Bapak Pol Taksitorus, Bupati Toba. Bapak Lanosin, Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Bapak Riza Herdavid, Bupati Bangka Selatan. Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Baik, selanjutnya kami mengundang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ibu Dr. Haja Ida Fauziah, MSI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Hukum dan HAM, Profesor Yasona Halauli SHMSC PhD, dan juga Ketua DPD RI, Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Dan juga Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk, Bapak Agung Firman Sampurna. Dan untuk berkenan naik ke atas panggung guna melangsungkan sesi foto bersama dengan ketujuh kepala daerah. Baik, kita mulai sesi foto bersama kepada ketujuh kepala daerah. Berikan senyuman yang terbaik. 3, 2, 1. Kita iringi tepuk tangan hadirin sekalian. Baik, kita ucapkan selamat kepada para pemenang atau kepala daerah yang telah meraih apresiasi. Kita boleh foto sekali lagi ya. Foto bebas sekali lagi, boleh bebas, gaya bebas Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Oke, 3, 2, 1. Ada yang sarangnya juga ini. Luar biasa sekali. Terima kasih. Baik, kita persilakan kepada para peraih apresiasi untuk kembali ke tempat masing-masing. Sementara untuk Pak Menteri dan juga Pak Ketua DPD RI mohon tetap berada di atas panggung Bapak, karena masih ada 7 kepala daerah lain yang akan kita panggil. Mohon berkenan tetap berada di atas panggung Bapak. Baik. Kita akan mengumumkan pemberian penghargaan pada apresiasi berikutnya. Kami mohon kepada masing-masing pemenang untuk yang namanya saya sebut agar naik ke atas panggung dan mengambil plakat yang telah disediakan di podium yang berada di sisi panggung. Yang pertama Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar.
Ibu Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto. Bapak Delis Jul Carson Hehi, Bupati Morowali Utara. Bapak Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi. Bapak Ahmad Muhdolor, Bupati Sidoarjo. Bapak Peter Gusbagar, Bupati Kerong. Baik, selamat kepada para kepala daerah yang menerima apresiasi. Kita berfoto bersama kepada para Bapak dan Ibu Menteri juga Ketua DPD RI. Foto dimulai 3, 2, 1. Oke, kita iringi tepuk tangan yang meriah. Yang kedua foto bebas Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 1. Senyum yang paling lebar. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu peraih penghargaan, bisa kembali ke tempat semula. Dan juga Bapak Ibu Menteri serta Ketua DPD RI juga bisa kembali ke tempat semula. Terima kasih juga kepada Pak Agung serta Pak Syafril, bisa kembali ke tempat semula. Baiklah, telah kita saksikan bersama proses penyerahan apresiasi kepada 14 kepala daerah terpilih. Sekali lagi kami ucapkan selamat yang sebesar-besarnya. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Semoga dengan adanya program ini kita harap akan terus lahir program-program terbaik dari masing-masing kepala daerah guna memajukan pertumbuhan daerah yang ada di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara malam inaugurasi Indonesia Visionary Leader 2022. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada segenap kru yang bertugas dalam kesuksesan acara malam inaugurasi Indonesia Visionary Leader 2022. Tetaplah menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Sampai bertemu kembali pada Indonesia Visionary Leader selanjutnya. Saya Aprilia Putri pamit undur diri, selamat malam.